Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikannya semangat iman. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang bisa membuat kita hadir di rumah Allah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk memperbanyak amal saleh. Maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan, semoga itu menjadi catatan yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu bisa menjadi jembatan untuk menjegerakan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam, untuk menyampaikan hukum-hukum dan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan kita bersabar untuk tetap berada di atas sunnah dan hukum-hukum yang telah beliau sampaikan. Kita berharap dengan cara itulah kita bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Harapan kita semua tentu saja adalah nanti di hari mahsyar kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaat di hari yang memang kita membutuhkan syafaat itu. Hari yang sulit, yaumun asir. Allah sendiri yang mengatakan itu adalah hari yang sulit. Tetapi insya Allah bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah dan Rasulnya, Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari mahsyar akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita berbahagia dan selamat di hari mahsyar, sampai pada akhirnya kita menapakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah agar kita tidak salah dalam menghukumi bid'ah, agar kita tidak salah dalam menilai, dan mudah-mudahan nanti kita bisa membedakan mana yang memang masuk dalam kategori bid'ah dan mana yang tidak. Membicarakan persoalan bid'ah ini penting agar kita terpelihara dari semua bentuk hal-hal yang bid'ah. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya sangat tegas agar kita berbicara persoalan itu dan agar kita tidak melakukannya. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Oleh karena itu istilah bid'ah itu langsung datang dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istilah itu datang dari Nabi kita yang mulia, maka kita berarti menjadi satu kewajiban bagi kita untuk memahaminya secara baik, mana yang disebut bid'ah, mana yang tidak. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama salaf telah memberikan penjelasan-penjelasan yang utuh tentang itu supaya kita tidak lagi tersalah. Maka membicarakan bid'ah ndak lo dan ndak mencence masalah. Ya kadang kalau kita bahas persoalan itu tahu aja mah Ustaz. Sodo bid'ah aja mah. Kasodo bid'ah itu berarti dia ndak paham. Oleh karena itu penting bagi kita agar kita tidak salah dalam memahaminya, dan jangan pula nanti segala-galanya masuk dalam kategori bid'ah. Mana yang iya, mana yang tidak, itulah insya Allah yang akan kita coba lihat bagaimana penjelasan para ulama dalam persoalan itu. Kalau untuk definisi secara bahasa, kata bid'ah itu ma'khudhatun minal bid'i wa huwa al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Itu dalam definisi bahasanya. Ikhtira' itu kalau dalam riset-riset ilmu ada penemuan-penemuan itu disebut dengan ikhtira'. Kita bisa membahasakannya sesuatu yang baru ala ghairi mithalin sabiq. Ndak ada nan cendih itu sebelum tu dah. Ala ghairi mithalin sabiq. Tidak ada yang semisalnya sebelumnya. Berarti baru kan? Itu secara bahasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an ketika ia menciptakan langit dan bumi, Allah menyebut dia itu adalah badi'us samawati wal ard. Badi' itu dari kata bid'ah juga. Berarti langit dan bumi itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sebelumnya. Tidak ada nancondo itu sebelumnya dah. Maka badi'us samawati wal ard. Allah sendiri yang menyebut dia sebagai badi'. Karena memang hanya Allah lah yang mampu untuk melakukan itu. Melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Manusia tidak ada bisa aja itu. Hanya Allah. Langit sebelumnya tidak ada, bumi sebelumnya tidak ada, sehingga Allah sendiri menyebut dia sebagai badi' yang membuat sesuatu yang baru. Juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya mengatakan begini, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Ma kuntu bid'an minar rusul. Kata bid'an itu akar katanya sama dengan bid'ah yang tadi itu. Bid'ah bid'an minar rusul. Saya ini bukanlah bid'ah dari rasul-rasul. Apa maksudnya? Saya ini bukanlah rasul yang pertama, bukan tiba-tiba ada aja rasul. Sudah ada rasul sebelumnya. Maka kata bid'an dimaknai seperti itu. Ai ma kuntu awwala man jaa birrisalah minallahi ilal ibad. Saya ini bukanlah orang yang pertama membawa risalah ini dari Allah. Yang menyebutkan, yang mengajarkan la ilaha illallah itu bukan saya yang pertama. Yang mengajak kepada tauhid bahwa hanya Allah yang pantas disembah itu bukan saya yang pertama. Berarti sudah ada rasul-rasul yang sebelumnya. Maka ma kuntu bid'an. Saya bukanlah bid'ah, bukanlah sesuatu yang baru. Oleh karena itu secara bahasa sekali lagi al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang ada baru yang tidak ada yang semisalnya sebelumnya. Dia tidak ada seperti itu sebelumnya.
kalau kita bicara sesuatu yang baru itu nanti bisa ada dalam dua hal. Ada pada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ibtida'un fil adat. Ibtida'un fil adat. Sesuatu yang baru tapi dalam persoalan al-adat, tradisi dan kebiasaan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Berapa banyak nanti perkara-perkara baru dalam al-adat. Dulu tidak ada alat-alat kedokteran yang secanggih gini dah. Tapi kini banyak. Segala macam bentuk penyakit ada alat dibuat doang. Itu bid'ah tu. Tapi bid'ah dalam al-adat. Dalam keseharian kita. Berapa banyak nanti itu? Alat transportasi dulu sama kini sama? Tidak. Ada pakai unta, ada pakai kuda. Kini kuda je nya kuda nama tapi ampek roda. Ada kuda kijang ampek je roda kan dulu kijang je nama. Jadi nama sama tapi bantu itu beda aja dong. Tetapi secara bahasa dia kan ikhtira fil adat, alat-alat komunikasi. Kalau dulu orang mau silaturahim itu langsung taswa. Painya menjanguk tengok dah. Nyitu bau cara. Kini ndak pun taswa, tapi bisa dengan alat-alat yang komunikasi yang memang sudah sangat berkembang. Itu ikhtira. Itu hal yang baru. Itu bid'ah tetapi al-adat. Itu dalam persoalan keseharian kita. Maka dikatakan wahadza mubahun. Perkara-perkara bid'ah dalam tradisi seperti ini, kebiasaan keseharian mubahun li'annal asla fil adat al-ibahah. Karena memang kaidah fikihnya mengatakan bahwa hukum asalnya dalam kebiasaan keseharian kita itu adalah al-ibahah. Itu kaidah dalam muamalah, dalam keseharian, dalam pergaulan kita, itu hukum asalnya adalah al-ibahah. Buatlah oleh kalian, kembangkanlah dunia ini seluas-luasnya. Karena hukum asalnya boleh. Kapan nanti dia menjadi tidak boleh? Kalau seandainya yang dilakukan itu sudah mendatangkan sesuatu yang tidak baik, baru dia menjadi terlarang. Itu yang pertama. Jadi ikhtira fil adat. Sedangkan yang kedua itu al-ikhtira atau al-ibtida' fid din. Jadi bukan lagi pada al-adat tapi fid din. Mendatangkan sesuatu yang baru dalam persoalan agama. Wa hadza muharram. Dan ini yang diharamkan. Li'annal asla fid din at-tauqif. Karena hukum asalnya dalam beragama itu adalah tauqif, tauqifiyah. Menunggu adanya landasan dari agama, dari syariat, dari yang membuat syariat itu sendiri. Menunggu adanya dalil dari Al-Quran atau dari hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbeda dia. Ada ibtida' fil adat, ada hal-hal yang baru dalam kebiasaan keseharian kita dan itu mubah. Tapi ada nanti ibtida'un fid din, ada membuat hal-hal yang baru dalam agama. Wa hadza muharram, dan itu hukumnya adalah diharamkan, dilarang. Kenapa dilarang? Karena Nabi kita sudah selesai dalam membangun agama ini. Nabi kita sudah selesai dalam menyampaikannya, selesai dalam mencontohkannya. Kalau nggak salah dulu pernah kita ambil satu pembahasan juga di mimbar ini, di majelis ini. Apa makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata ikmal dan itmam sudah sempurna. Dulu sudah pernah kita bahas. Sempurna pensyariatannya, sempurna pula bayannya,
sempurna pula penyampaiannya, tablighnya, dan sempurna pula aplikasi dan pelaksanaannya. 4 hal itu semua sudah sempurna, sehingga tidak perlu lagi ada ibtidah, tidak perlu lagi ada membuat hal-hal yang baru dalam agama, karena memang Nabi kita sudah sempurna dalam menyampaikan, mencontohkan, membayankan, menjelaskan. Itu semua sudah selesai oleh Nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan perkara baru fi amrina hadza, dalam amrina. Amrina itu bisa urusan kita atau perintah kita, tapi maksudnya adalah agama. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama, ma laysa minhu, padahal dia bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam persoalan agama, padahal bukan bagian dari agama. Maksud bukan bagian dari agama, berarti kita tidak menemukan dalil untuk persoalan itu. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendefinisikannya dengan sangat sederhana, ma lam ya'murhu syari' amra ijabin wala amra istihbab. Sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh syariat, baik perintah yang menunjukkan wajib ataupun perintah yang menunjukkan istihbab sebagai anjuran. Jadi ditengok perintahnya, tidak ada baik perintah untuk yang wajib maupun perintah untuk yang istihbab, semacam anjuran. Hal-hal yang semacam itu berarti masuk dalam kategori bid'ah fid din, bid'ah dalam beragama. Dan Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, di mana tidak ada atas amalan itu amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Kalau seandainya Nabi yang mengatakan tertolak, buat apa lagi untuk dikerjakan? Bukankah kita ingin beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari ibadah yang kita lakukan? Bukankah kita ingin mendapatkan pahala dari Allah? Siapa yang akan memberikan pahala kalau Allah tidak memerintahkan? Siapa yang akan menganggap itu sebagai sebuah amal kalau seandainya Rasul tidak memerintahkan? Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka dia akan menjadi tertolak. Ini. Jadi yang pertama sekali harus kita bedakan adalah ibtida fil adat dan ibtida fid din. Ini poin pertama. Ibtida dalam keseharian silahkan. Gelas kita mau warna putih, mau warna kuning, silahkan. Airnya mau warna apa, silahkan. Asal halal. Hanya tidak lo sudah warna halal. Ada lain warna apa juga ayu tapi tidak halal. Yang penting kata kuncinya ada pada halal. Mau modelnya seperti apa, silakan. Itu keseharian kita. Berarti itu bagian dari adat. Kita mau makan apa malam ini, silahkan, asalkan halal. Itu berarti bagian dari keseharian. Adat di situ, ndak lo tradisi nenek mama, kebiasaan keseharian yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam berbagai hal di kehidupan kita, maka itu dapat saja berkembang, silahkan. Tapi kalau sudah ibtida fid din, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita waspadai, karena dua hadis tadi dua-duanya mengatakan fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Itu poin pertama. Yang kedua, ibtida fid din itu nanti secara garis besar dibagi kepada dua. Nau'an. Al-bid'atu fid dini nau'an. Bid'ah dalam agama itu dapat dibagi kepada dua. Yang pertama sekali, an-nau'ul awwal bid'atun qauliyatun i'tiqadiyah. Bid'ah sesuatu yang baru yang diucapkan tapi dalam persoalan i'tiqad.
dalam persoalan akidah. Jadi ada bid'ah akadiyah, bid'ah yang hubungannya dengan akidah, dengan tauhid, dengan keyakinan. Kama qalatil Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rafidhah wa sairi ad-dallati wa i'tiqadatihim. Seperti ungkapan-ungkapan akidah, ungkapan-ungkapan keyakinan yang datang dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah, dan semua firqah-firqah atau aliran-aliran yang di dalamnya ada kesesatan dalam persoalan akidah. Ini semua menjadi bid'ah pada persoalan akidah, dan semua berarti akan menjadi tertolak. Kalau dikatakan bid'ah akidah, berarti akidah itu tidak ada sebelumnya. Karena tadi definisi bid'ah apa? Sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Dan itu kita akan bisa menemukan banyak sekali dalam berbagai aliran-aliran kalam yang menyimpang, seperti yang dicontohkan di sini Al-Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Rafidhah. Ada kelompok Jahmiyah yang didirikan oleh Jaham ibn Safwan, maka namanya Jahmiyah, Jaham ibn Safwan. Ada lagi tokohnya Wasil ibn Atha, kelompoknya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya adalah orang yang menyendiri, yang mengasingkan dirinya. Tidak cocok dia sama ini, maka dia asingkan dirinya dan dia membuat sesuatu keyakinan yang baru. Dan ada lagi Rafidhah. Rafidhah itu istilah untuk kelompok Syiah. Syiah, Rafidhah itu wulatus Syiah. Rafidhah itu artinya adalah menolak. Kenapa mereka disebut dengan Syiah Rafidhah? Karena mereka menolak kekhalifahan 3 khalifah sebelum Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini ketiga-tiganya ditolak oleh mereka. Mereka tidak mengakui, karena mereka meyakini bahwa khalifah setelah Rasul seharusnya adalah Ali. Mereka berdasarkan kepada hadis Ghadir Khum. Ketika Rasul meninggalkan Madinah, maka Ali yang diminta oleh Nabi untuk menjaga Madinah. Berarti itu isyarat bahwa nanti setelah Nabi wafat, Ali akan menjadi penggantinya. Maka ditolaknya. Tapi penolakan itu dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Abu Bakar, Umar, Uthman itu adalah perampok-perampok kekuasaan dan haus kekuasaan. Karena dia merampas khalifah dari tangan Ali, yang seharusnya Ali yang menggantikan Nabi. Dan aliran-aliran yang lain banyak sekali persoalan-persoalan etikad, persoalan-persoalan akidah yang mana itu bagian dari bid'ah, berarti tidak ada sebelumnya. Apa contohnya? Kalau kita lihat dalam berbagai buku-buku akidah atau penjelasan ulama tentang masalah akidah, kita akan menemukan berbagai macam contoh. Di antaranya adalah ta'tilus sifat, mentaktilkan Allah, mengosongkan Allah dari berbagai sifat, menolak sifat yang ada pada Allah. Itu yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah. Mereka tidak mengakui ketika dikatakan bahwa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menolak kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Orang-orang Mu'tazilah, termasuk juga orang-orang Jahmiyah, itu orang-orang yang menolak semua sifat itu. Penolakannya kenapa? Karena dianggap kata yadun itu hanya aksesoris yang pantas untuk makhluk dan tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditolaknya, berarti Allah tidak punya tangan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia. Kata mereka apa? Wajah
Itu aksesoris yang pantas hanya ada pada makhluk, dan itu tidak pantas pada Allah. Karena dianggap tidak pantas, karena khawatir akan menyamakan Allah dengan makhluk, maka ditolak. Dan berarti Allah tidak punya wajah. Itu ta'til. Maka orang Mu'tazilah itu kelompok yang mu'attilah, yang menolak sifat-sifat Allah. Kalau kita bawa keyakinan itu, adakah pada masa Nabi? Adakah Rasul meyakini itu? Jawabannya tidak. Karena tidak ada, maka ia adalah menjadi bid'ah dalam persoalan akidah. Bid'ah fid din itu bagian yang pertama, yaitu bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Orang-orang Mu'tazilah juga menolak kemungkinan untuk dilihatnya Allah nanti di dalam surga. Tidak mungkin katanya. Itu kata orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Karena Mu'tazilah itu kan lebih awal dia hadirnya. Ada hadir di belakangan nanti berbagai aliran-aliran yang lain. Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain sebagainya, Kullabiyah. Sebelum Asy'ariyah itu Kullabiyah. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari belajar dulu kepada Ibn Kullab itu. Itu gurunya sebelum dia menjadi tersendiri dari semua yang ada, yang pada akhirnya dia pun bertaubat meninggalkan semua keyakinan. Begitu dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir orang yang meyakini bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu bertaubat meninggalkan keyakinan-keyakinan sebelumnya dan kembali kepada keyakinan Ahlus Sunnah yang sebenarnya itu akidah Imam Ahmad. Itu ada pada mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Ansari dalam mukaddimah Ibanah, kitab Al-Ibanah. Jadi orang Mu'tazilah menganggap itu tidak mungkin. Apa alasannya? Ketika Nabi Musa minta agar Allah memperlihatkan wajahnya. Nabi Musa meminta Allah untuk diperlihatkan wajahnya. Tapi apa kata Allah? Lan tarani. Engkau tidak akan melihatku. Walakin inzur ilal jabal. Tapi coba tengok mandang dulu ke bukit tuh. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu masih utuh, bakal itu nampak bakal dunia. Ternyata bukit hancur. Nabi Musa pun pingsan. Oleh orang Mu'tazilah, lan yang ada di ayat itu, lan tarani, itu kalau dibawa kepada ilmu nahu, itu faedahnya lan nafyul mustaqbal. Menafikan kemungkinan terjadinya di masa yang akan datang. Oleh orang-orang Mu'tazilah, di masa yang akan datang itu termasuk di akhirat. Tetapi oleh Ahlus Sunnah tidak mungkin dilihat, memang itu nafyul mustaqbal, tapi selagi hanya dalam kehidupan dunia. Selagi dalam kehidupan dunia, Allah tidak mungkin kita lihat. Ini ayatnya, lan tarani, itu lan itu nafyul mustaqbal. Betul untuk nafi mustaqbal, tapi hanya di dunia saja. Sementara orang Mu'tazilah mengatakan sampai nanti ke akhirat kelak. Tidak juga mungkin katanya. Hanya berdasarkan kepada ayat itu. Jadi ada semacam penolakan terhadap sifat Allah. Allah bilang begini terhadap dirinya, tapi mereka anggap itu tidak mungkin karena seolah-olah menyamakan dengan makhluk. Padahal ketika mereka menolak kemungkinan adanya sifat itu untuk Allah, saat itu mereka sebenarnya sedang menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Yang terbayang oleh dia ketika dibilang lima khalaqtu biyadayya, dengan kedua tangan saya, terbayang dia tangannya. Berarti Mu'tazilah lah sebenarnya yang mentasbih. Karena dia bayangkan dua tangan, lalu kemudian ditolak. Jadi dibayangkannya makhluk dulu, setelah itu baru ditolak. Tidak mungkin dilihat. Kalau dilihat berarti sama dengan melihat sesuatu. Ada arah, ada jihad, dan Allah
sunyi dari 6 arah. Ini kata orang Jahmiyah. Allah sunyi dari 6 arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Lalu kalau ditanya, lalu dia ada di mana? Ada di? Berarti ada di saudara ya? Bahar aja bu. Jadi kadang-kadang memang ketika menafikan sesuatu terjebak kepada penyerupaan yang lain yang mereka tidak menyadari. Sama dengan ketika orang-orang Mu'tazilah juga menolak istawa Rahman, istawa alal arsy, itu ditolaknya itu tidak istawa, itu istaulah, berkuasa. Kenapa ditolak? Karena istawa itu berarti bersemayam atau berada di atas arsy, berarti Allah butuh pada tempat. Samalah dengan makhluk. Sekarang diartikan istaula, berkuasa. Makhluk berkuasa enggak? Sama dia punya. Dah? Jadi dia ingin lari dari sesuatu tapi terjebak pada itu kan berkuasanya lain, enggak sama. Kenapa tidak dibawa fikrah itu kepada istawa? Dia istawa juga tapi tidak sama. Yakini Allah istawa alal arsy, nyandak isi ayat sampai 7 ayat teman. Jangan dirubah-rubah, jangan ditakwil-takwilkan, jangan ditolak. Cukup sekedar diyakini dan tidak diserupakan. Karena kalau ditolak nanti lalu dipindahkan maknanya, ternyata terjebak pula kepada kesalahan yang sama. Itu apa arti istaula, berkuasa. Itu raja tidak berkuasa, berarti dia sedang menyerupakan samu. Tidak samu dah Pak Ustaz. Berkuasa Allah maha. Nah, sekarang istawa Allah maha. Bisa tidak percaya? Kan gitu seharusnya. Artinya tidak ada yang boleh diserupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah sendiri yang sudah menolak keserupaan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik, itu untuk bagian yang pertama. Bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. An-naw'u tsani, bagian yang kedua, bukan pada persoalan akidah, tapi bid'ah fil ibadat. Bid'ah dalam persoalan ibadah. Katta'abbudi lillahi bi ibadatin lam yusyarri'ha wa hiya anwa'. Seperti beribadah kepada Allah, melaksanakan suatu ibadah kepada Allah, dan di mana ibadah itu Allah sendiri tidak mensyariatkannya, Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Wahiyya anwa', dan dia ada beberapa macam, ada beberapa bentuk, beberapa bagian. Yang pertama, an-naw'ul awwal. Jadi yang ini bagian dari bid'ah fil ibadat. Yang pertama adalah ma yakunu fi aslil ibadah. Mengada-ngada sesuatu yang baru terdapat pada aslil ibadah, pada asal dari ibadah itu sendiri. Jadi bid'ahnya itu, nama-nama yang baru itu pada aslul ibadah. Karena nanti ada yang bukan pada aslul ibadah. Ini pada membuat ibadah yang benar-benar asalnya tidak ada. Artinya dia buat asal yang baru dalam persoalan ibadah. Seperti apa? Bi ayyuhditsa ibadatan laisa laha aslun fis syar'i. Seperti mengada-ngadakan perkara baru untuk sebuah ibadah dan dia tidak punya asal, tidak punya dalil sama sekali fis syar'i, dalam syariat. Ka ayyuhditsa salatan ghaira masyru'ah. Seperti dia membuat hal-hal yang baru untuk sebuah salat di mana salat itu tidak disyariatkan. Au siyaman ghaira masyru', atau berpuasa dengan puasa-puasa yang tidak disyariatkan. Salat itu aslul ibadah. Ibadah asal itu, puasa juga ibadah asal. Di mana agama sudah mengatur ini salat, ini puasanya yang masyru', ada yang wajib, ada yang sunnah. Salatnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Sekarang dibuat-buat salat baru dengan niat yang baru tapi tidak pernah disuruh.
Uh, contoh umpama, ada enggak? Boleh enggak kita membuat solat baru, umpamanya kita mau safar nih, nak pergi ke Jakarta. Sebelum safar kita solat sunat safar. Sengaja aku solat sunat 2 rakaat karena safar. Boleh enggak? Hah? Jawabannya tidak boleh. Kalau memang membuat solat baru dalam artian sunat safar. Nabi pernah safar? Itu adanya solat sunat safar? Nah. Tapi kalau umpamanya sebelum safar ambil uduk. Sebelum wuduk, setelah berwuduk, solat 2 rakaat sunat wuduk. Bau safar. Boleh? Boleh. Apa dapat itu? Karena solat sunat 2 rakaat setelah berwuduk ada hadis, ada dalil. Kalau yang tadi, nah, selesai mancak 2 tingkat, tak kena ancak arah. Solat pertama kali dalam rumah tu solat sunat umalah jadi. Boleh ya? Ini yang fi aslil ibadah. Berarti mengada-ngadakan satu ibadah yang tidak ada dalilnya. Kalau tadi ni ada tapi kalau umpama alhamdulillah umalah jadi solat, ambilnya uduk sama contoh tadi itu Dek umalah jadi boleh datang keberkahan Allah Subhanahu wa taala pas umpama di waktu duha. Saya ingin mengawali rumah ini ketika saya masuk di waktu duha, salat duha di situ. Boleh ya? Boleh, karena salat duha aslul ibadahnya jelas. Jadi itu sebenarnya nangkan perlu ditengok. Ndak tu ndak belum elok rumah ustaznya. Solat rumah tak boleh solat, masuk neraka dia solat. Sama je Imam Malik atau Imam Al-Lais itu nampak ada seseorang solat sunat sudah solat subuh, atau kalau tak salah dibuat ada 4 rakaat solat sunat fajar. Ditagan dah jangan buatnya apanya ya. Kan dia azab dan dia Allah Ta'ala kalau memperbanyak solat. Apakah Allah akan mengazab saya kerana saya banyak solat? Kata Imam Malik, Allah takkan menyiksamu kerana banyak solat. Allah hanya menyiksamu karena menyelisihi Rasulnya. Jadi tidak ada solat cakup ke sana, dek menyelisihi. Oleh karena itu alasan kan elok rumah Ustaz, tak bisa dah. Mesti dicari. Kalau hubungannya dengan aslul ibadah, maka mesti langsung ada dalilnya. Apa yang memerintahkan? Kalau tidak ada, berarti tidak boleh. Kalau dilakukan juga, inilah yang masuk pada poin pertama, ma yakunu fi aslil ibadah. Bid'ah yang berhubungan dengan usulul ibadah. Salat, puasa contoh itu juga. Kenapa kita masuk masjid? Kita tahiyatul masjid. Kan tompek dah makan, ada sesuatu. Kini dibuat-buat yang bawa masuk ke situ tompek, dibuat los itu solat tahiyat pemapai kantor bupati masuk ke aula tahiyat aula bupati, boleh ya? Tak boleh, karena tidak ada yang menyuruh. Kalau masjid ada nabi kita yang menyuruhnya. Baik, ini pada poin yang pertama, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Itu poin yang pertama, bid'ah dalam persoalan ibadah, ma yakunu fi aslil ibadah. Bid'ah yang terdapat pada asal sebuah ibadah. Membuat sholat baru, membuat puasa baru yang tidak ada sama sekali syariat atau dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-naw'u tsani ma yakunu fi ziyadati 'ala al-ibadah al-masyru'ah. Bid'ah yang terdapat pada menambah-nambah dalam ibadah yang sudah disyariatkan. Nah, ini barangkali mungkin akan jarang ini. Seperti menambah rakaat zuhur tidak lagi 4 jadi 5. Ini menambah sama dan mengurangi ini. Asar jadi 5, subuh jadi 4 dan lain sebagainya, itu namanya ziyadah. Menambah sesuatu yang lebih dari apa yang sudah disyariatkan. Oleh karena itu, kita mencukupkan saja dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Baik, an-naw'u tsalis, yang ketiga, ma yakunu fi sifati ada'il ibadah. Terdapat bid'ah itu pada sifati ada'il ibadah, sifat atau cara dalam menunaikan sebuah ibadah. Cara dia ibadahnya masyru', ibadahnya ada dalilnya, diperintahkan untuk melakukannya, tetapi dilakukannya dengan
cara-cara yang ghairu masyru', dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, bi ayyu'addiyaha ala sifatin ghairi masyru'ah. Dia tunaikan tapi tidak dengan cara yang masyru'. Dia pilih cara-cara yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Wadzalika, contohnya apa? Di sini dibuatkan salah satu contoh, melakukan zikir-zikir yang disyariatkan tetapi dengan suara-suara yang pakai musik, pakai menari-nari. Zikir itu dianjurkan enggak? Dianjurkan. Bahkan itu ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang mulia. Sudahlah, mulia pula. Dan bagaimana Nabi cara melakukannya? Sekarang dilakukannya dengan cara-cara yang dibuat-buat. Menari-nari sambil berzikir. Atau berzikir yang diikutkan dengan suara-suara musik-musiknya. Ini berarti sudah menjadi bagian yang tidak benar lagi. Itu sudah salah. Karena cara yang dia lakukan untuk melakukan sesuatu yang masyru' tadi, ternyata caranya ghairu masyru'. Katasydidi 'ala an-nafsi fil ibadat ila haddin yakhruju an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tasydid 'ala an-nafs, mempersulit diri, memaksakan diri, mempersulit diri dalam melakukan ibadah-ibadah tertentu ila haddin yakhruju an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada batas di mana dia sudah keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dapat kita pahami sebenarnya, jangankan membuat-buat ibadah baru, melaksanakan sebuah ibadah yang dianjurkan pun, tapi dengan cara yang tidak sama, itu pun salah. Mana yang lebih parah waktu itu? Membuat yang bau atau mau baca roh? Kalau yang ketiga kan ada perintahnya, Nabi menganjurkan, Al-Quran mengajak kita untuk melakukannya. Bahkan mempersulit diri, memaksa diri untuk melakukan sebuah ibadah dan akhirnya dirinya sulit sampai pada batas di mana keluar pula dari sunnah Nabi. Itu saja tidak boleh. Apa contoh? Contoh ini semua kita saya yakin sudah tahu ini. Ketika 3 orang yang datang ingin menandingi Nabi itu kan, datang dia ke rumah Rasul ingin menyampaikan keinginannya untuk beribadah maksimal, ingin menandingi Nabi dalam beribadahnya. Nabi lah diampuni dosa mang, lah dijamin masuk surga. Awak apa polanya? Ingin yang 3 ini melakukan sesuatu. Apa yang ingin dia lakukan? Inginnya puasa tawi ndak buka-buka. Tiap hari puasa. Yang cik lain ingin salat malam dan tidak akan tidur. Salat malam apakah dianjurkan? Dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan. Puasa sunat apakah dianjurkan? Sangat dianjurkan. Tapi ketika caranya sudah tidak sama, di mana letak ketidaksamaannya? Iko ndak nak buka puasa tahu. Tiada hari tanpa puasa. Kalau ika ndak nak lolok malam sekali aja dah, ingin sepanjang malam dia sholat. Yang ketiga, saya tidak ingin untuk menikah. Ternyata 3-3-nya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslul ibadahnya jelas, dalilnya jelas, tapi ketika caranya sudah tidak sama, sampai untuk memberatkan dirinya sendiri atau sampai pada batas di mana dia keluar dari sunnah Nabi, itu pun ternyata dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiklah Nabi ke atas mimbar untuk supaya mereka tidak melakukannya. Kata Rasul, ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang ingin berniat melakukan begini-begini? Innama ana akhsyakum wa atqakum. Sungguh saya ini lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah daripada kalian, tapi saya puasa dan saya berbuka juga. Saya bangun malam dan saya tidur juga. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga nikah dengan banyak perempuan.
An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang menolak sunnahku, menentang sunnahku, berarti bukan bagian dari golonganku. Puasa tidak tiap hari itu berarti itu bukan sebagai sunnah dan anjuran Nabi. Salat malam untuk tidak tidur-tidur itu juga bukan bagian dari sunnah Nabi. Meskipun salat malamnya sendiri sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi poin yang ketiga ini, ma yakunu fi sifati adail ibadah. Terdapat pada sifat atau cara menunaikan sebuah ibadah. Ketika sudah berbeda, tidak lagi sama dengan sunnah Nabi, maka ia akan masuk dalam kategori bid'ah. Yang ketiga, dalam masalah bid'ah ibadah, yang ketiga itu ada pada cara. Nah, oleh karena itu, cara ini memang yang harus kita benarkan. Kaifiyahnya harus kita tengok betul. Maka kita harus punya ilmu. Bagaimana Nabi melakukannya, apa yang dilakukannya, apa yang dibacanya. Sehingga itu yang harus kita sesuaikan. Kok dibuat-buat, kok khawatir kita masuk dalam kategori bid'ah fil ibadah. Yang keempat, an-naw'ur rabi', yang keempat dari bid'ah ibadah itu, ma yakunu bi takhsisi waqtin lil ibadatil masyru'ah lam yukhassishu syar'u. Bid'ahnya itu terdapat pada takhsisu waqtin lil ibadah, mengkhususkan waktu tertentu lil ibadatil masyru'ah, untuk melakukan ibadah-ibadah yang masyru'ah, lam yukhassishu syar'u, di mana syariat sendiri tidak mentaksiskan, tidak mengkhususkannya. Sehingga ibadah-ibadah yang datang secara umum diletakkan pada keumumannya. Ibadah-ibadah yang memang ada taksisnya dari Nabi baru diletakkan pula pada taksisnya. Contohnya tentu akan sangat banyak. Kalau contoh yang ada di sini, kataksisi yaumin nisfi min Sya'ban wa lailatihi bi siyamin wa qiyamin. Mengkhususkan hari nisfu Sya'ban, hari pertengahan Sya'ban, untuk berpuasa dan untuk qiyam. Ada enggak anjuran secara umum dari Nabi untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ada. Masuk dah di antara Sya'ban itu 15. Masuk. Berarti boleh enggak kita puasa di 15 Sya'ban? Boleh. Tetapi kalau taksis yaum nisfi min Sya'ban, ndak puasa di awal pas 15 Sya'ban, siangnya puasa dan malamnya qiyam. Dikhususkan memang untuk nisfu Sya'bannya. Ininya yang bermasalah. Karena tahsinnya tidak datang dari Nabi. Kalau kita tengok dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu dia bahas ketika bicara tentang bulan Sya'ban, itu ada persoalan nisfu Sya'ban. Ada memang di antara hadis yang sampai ke tingkat hasan, di mana Allah itu yattali'u ala ibadihi, memandang, menatap kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, untuk kemudian dia ampuni. Itu bisa sampai ke tingkat hasan. Yang lain banyak yang dhaif, tapi ada di antaranya yang hasan. Tetapi di situ juga tidak ada taksis untuk sebuah ibadah. Kalau seandainya seseorang ingin mengerjakan puasa dari awal sampai, kan Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban kan. Kalau ada orang memperbanyak, itu insya Allah sesuatu yang dibolehkan. Yang dilarang itu hanya ada pada taksisnya, mengkhususkannya. Karena kalau sudah mengkhususkan nisfu Sya'bannya untuk berpuasa di siang hari, pasti dengan satu keyakinan ada fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan. Kalaulah bicara tentang keutamaan, mesti dari Nabi. Ini persoalan syariat, tidak bisa orang membuat era. Nya banyak orang membuat baca zikir ko 5 kali nya fadilah. Baca iko bekok 1000 kali nya akolo fadilah.
Tu banyak orang mencenci ada zikir copek kayu Ustaz ni, nak kayu sodo. Maka kalau sudah soal fadilah, ini persoalan agama yang memang harus kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mengkhususkan juga umpamanya 1 Rajab. Mengkhususkan puasa di tanggal 1 Rajab. Banyak terjadi seperti itu. Persoalannya, adakah dari Nabi atau tidak? Kalau ada, amalkan. Padahal kalau seandainya orang ingin berpuasa, bisa saja. Tetapi tidak dengan taksis. Ada lagi Jumat pertama di bulan Rajab kalau nggak salah. Ada namanya sholat sunat ragaib atau apa itu. Pokoknya Jumat pertama di bulan Rajab. Yang begini ini adalah bagian dari ketentuan agama. Oleh karena itu, kalau sudah berhubungan dengan taksis, maka berarti menjadi sesuatu yang salah kalau tidak kita punya dalil. Taksis di sini sebenarnya bukan hanya waktu saja. Bukan hanya sekedar taksis waqtin lil ibadah. Bisa taksis zaman, waktu tadi. Bisa taksis makan, mengkhususkan tempat. Bisa taksis jumlah, mengkhususkan jumlah tertentu. Mengkhususkan jumlah tertentu itu bagian dari ketentuan agama. Mesti ada panduannya. Kenapa kita zikir setelah sholat itu diantaranya 33? Nabi menetap. Walaupun ada riwayat lain nanti adanya 25. Kalau hadisnya sahih, berarti itu variasi dari Nabi. Itu taksis dalam segi jumlah. Atau taksisul kaifiyah, mengkhususkan cara tertentu. Mengkhususkan cara tertentu itu juga kerja Nabi. Nabi diutus untuk menjelaskan itu. Kalau tidak datang penjelasan seperti itu, berarti itu sesuatu yang umum, maka ambil saja keumumannya, tidak mesti kita mengkhususkan sesuatu. Bahkan ada taksisul wasf, mengkhususkan sifat tertentu dalam satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Apa contoh? Mengkhususkan kurban hanya dengan yang jantan, boleh enggak? Bolehkah kita berkorban pakai hewan betina? Boleh. Kini jan pakai nanti nonya, nan jantan sadonya. Dan kalau ndak jantan dan kaluran dari grup tuh nya. Ndak jadi satu korban. Dianggap itu tidak sah. Berarti dia sudah mengkhususkan sesuatu sifat tertentu dalam ibadahnya. Sementara Nabi tidak melakukan. Nah, oleh karena itu taksis di sini bukan hanya waktu saja, tapi ada beberapa hal. Dulu pernah diberikan penjelasan oleh Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 6 bentuk taksis yang tidak dibolehkan dalam persoalan ibadah. Maksudnya yang tadi itu. Waktu, tempat, sifat, cara, jumlah. Ada 6. Bahkan termasuk warna, masuk ke warna tertentu. Kok kambing kurban kok harus ke warna gini. Berarti itu sesuatu yang salah. Kalau datang dari Nabi, ambil. Apa contoh? Kalau kalian pakai ihram, maka Nabi menganjurkan ihramnya pakai pakaian putih bagi laki-laki. Kalau dikafani jenazah, kafanilah dengan warna putih. Berarti ada? Apa dia awak buat itu? Apa dah tak pakai baju batik awak ke orang mati? Kau nak baju batik ke orang mati tu? Berarti putih karena memang ada nas. Salat sunat ihram. Iya, kalau untuk salat sunat mutlak itu banyak dibahas oleh para ulama dan itu ada. Salat sunat mutlak. Maka Imam Bukhari ketika dia mendapatkan sebuah hadis yang sahih dan dia yakin itu hadisnya adalah sahih, tuli ke buku dah.
Aduh, di Raudhah ditulis ada kitab. Setiap kali akan menulis satu hadis sahih, salatnya lu 2 rakaat. Salat apa doh? Betul, salat mutlak. Bukan salat untuk menulis hadis, tapi salat secara mutlak. Maka itu dapat dilakukan. Begitu juga dengan informasi yang Imam Ahmad dulu pernah dia sholat malam itu sampai 300 rakaat. Setelah sakitnya lah masuk penjauh, sakit-sakitnya berkurang jadi 150. Walaupun perlu ditahqiq mungkin cerita itu, tapi kita bisa menemukan hal itu dalam buku. Tentu saja itu dikembalikan kepada yang sholat sunat mutlak. Adapun terkait dengan sunat ihram, untuk di Zulhulaifah, di situ dulu Nabi berihram menuju Mekah. Itu yang dijadikan alasan untuk sunat ihram. Apakah di mikot yang lain itu ada? Ini dia. Kan mikot kan bukan hanya Zulhulaifah. Ada Qarnul Manazil, ada Juhfa, ada Zatu Irq. Untuk yang lain tidak didapatkan riwayat adanya sunat ihram. Maka orang bertanya, yang dilakukan itu apakah sunat ihram ataukah bukan? Situ aja sebenarnya perbedaannya. Jadi kalau seandainya kita ihramnya melalui Zulhulaifah, masuk ke dalam masjid dan berdasarkan kepada amalia seperti tadi dilakukan sholat sunat sebelumnya, setelah itu baru memasang niat. Sedangkan di yang lain itu tinggal lewat saja, bahkan tanpa ada ritual ibadah yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Saya pernah memulai miqat dari Juhfa, karena ketika itu kami dari Yanbu. Yanbu itu kira-kira 300 kilo dari Madinah, lebih kurang. Karena tidak Zulhulaifah, memang ketika itu ada yang mengajarkan kepada kami untuk Juhfa tidak ada sholatnya, tidak ada ritualnya. Ketika sampai pada mikatnya, maka pasang saja niat untuk kemudian langsung menuju kota Makkah. Itu yang saya tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Salat sunat taubat. Seandainya seseorang tidak memulai dengan dengan salatnya, kenapa? Taubat itu pernyataan kita secara lisan yang diikutkan dengan hati. Seandainya dia bersalah dan dia ingin menyatakan taubatnya kepada Allah, perlu salat sunat dulu. Nyatakan taubat ketika itu. Tapi ketika ada orang dengan lalamun lalai mengingat Allah, lah banyak dosa, kemudian terniat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil wudu, kemudian salat, atau serah nanti mungkin salat sunat, mungkin salat duha, kalau kebetulan di waktu duha, setelah itu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, silakan. Tetapi untuk taubat sendiri tidak mesti diawali dengan salat taubat. Karena banyak istilah-istilah yang kadang datang dari dibuat-buat istilahnya untuk salat tertentu. Sama dengan salat hajat kan? Salat hajat. Kalau istikharah jelas sahih dalilnya, ada nasnya. Tapi ada beberapa bentuk salat sunat yang perlu untuk dipastikan kebenaran dan kesahihannya. Maka seperti yang tadi itu, seandainya ada seseorang yang memang ingin bertaubat dan dia tidak mengawalinya dengan salat sunat, itu suatu yang tidak perlu untuk dipersoalkan. Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tetapi seperti tadi itu, ketika dia memang ingin untuk melakukan satu bentuk sholat, karena dia sudah merasa bersalah kepada Allah, kemudian dia ingin memohon ampun dan diawalinya dengan sholat, dan tidak mesti disebut dengan sholat
Salat sunat taubat. Wallahu a'lam. Nah, saya kira seperti itu. Baik, saya kira kita cukupkan. Poinnya masih sangat banyak. Karena kalau saya tengok lembarannya, tetapi apa yang kita bahas setidaknya dapat memberikan pengetahuan bagi kita bersama tentang mana bid'ah yang memang terlarang dan mana istilah bid'ah yang sebenarnya kita sebut bid'ah tapi bukan menjadi bagian dari yang terlarang karena berhubungan dan persoalan keseharian kita. Terima kasih. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah, dinilai ibadah yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar